Namaku Salma. Aku pernah mengalami sebuah kejadian yang cukup menyeramkan. Ini terjadi sudah lumayan lama. Tepatnya beberapa bulan yang lalu. Ketika itu aku tinggal di sebuah rumah kontrakan yang terletak di daerah Gegerkalo. Ini kulakukan karena aku ingin mencoba hidup mandiri. Tentu saja, aku tidak ingin bergantung pada orang tuaku terus. Rumah kontrakan itu sangat bagus, dengan bentuk bangunannya yang klasik dan desainnya juga sangat indah. Aku bekerja di sebuah kafe di dekat rumah kontrakanku. Aku bekerja di sana karena gajinya lumayan besar. Walaupun aku sering pulang larut malam. Pada suatu hari, aku baru saja pulang dari kafe tempatku bekerja. Aku lelah sekali karena pekerjaanku di kafe sangat sibuk. Aku langsung mandi, dan setelah itu aku bergegas untuk tidur. Entah berapa lama aku tertidur. Tiba-tiba aku dibangunkan oleh seseorang. Ketika aku bangun dan kulihat di sebelahku, ada sesosok wanita cantik yang usianya mungkin sekitar 20 tahun ke bawah. Dan dia mengenakan daster berwarna putih. Aku tidak mengenali wanita itu. Aku kebingungan. Kemudian wanita itu mengajakku untuk pergi dari rumah. Secara tidak sadar, aku terbawa oleh ajakan wanita itu. Dia mengantarkanku ke dapur rumah ini. Saat tiba di sana, wanita itu mengeluarkan sebuah pisau dan ia menyeringai padaku. Dan aku terbangun. Ternyata itu hanya mimpi. Tapi mimpi itu benar-benar menyeramkan. Keesokan harinya, keadaan kembali normal seperti biasa. Dan aku kembali bekerja seperti biasa. Ketika di kafe, aku tidak sengaja mendengar percakapan teman kerjaku. Mereka berkata tentang rumah kontrakanku yang katanya berhantu. Aku cukup kesal mendengarnya. Apa maksud dari obrolan itu? Setelah mendengar percakapan itu, bulu kuduku langsung merinding. Dan pikiranku pun jadi tidak tenang. Ketika pulang, aku mengajak salah satu teman kerjaku, Fani, untuk menginap di rumah kontrakanku. Dan ia pun menerima tawaranku itu. Lalu kami sampai di rumah. Aku menyuruh Fani untuk duduk di ruang tamu. Tiba-tiba aku merasa ingin buang air kecil.
Aku langsung pergi menuju kamar mandi. Ketika selesai, aku kembali ke dalam ruang tamu dan mengobrol dengan Fanny. Dia bertanya, "Aku tinggal bersama siapa di sini?" "Aku tinggal sendiri, Van. Emang kenapa?" Tak lama dari itu, Fanny pun berpamitan pulang. Katanya, dia mendadak ada acara bersama keluarganya. Aku sedikit kesal saat itu. Kenapa bisa tiba-tiba semendadak itu? Padahal tadi sepertinya dia sangat semangat untuk menginap. Aku tidak mau ambil pusing, dan aku pun mempersilahkan Fanny untuk pulang. Keesokan harinya, aku bekerja seperti biasa. Dan Fanny pun menghampiriku. Dia pun berkata, kalau kemarin dia terpaksa pulang dan tidak menginap karena ada sesuatu hal. Aku pun penasaran dan bertanya apa alasannya. Awalnya, Fanny tidak mau menceritakannya padaku. Namun, karena dia merasa cemas, akhirnya dia pun bercerita padaku. Katanya, kemarin dia melihat seorang perempuan masuk ke dalam kamar. Ketika aku sedang berada di kamar mandi. Mendengar perkataan Fanny saat itu membuatku ketakutan. Dan aku berusaha untuk tidak memikirkannya. Fanny hanya mengingatkanku untuk berhati-hati jika berada di kontrakan itu sendirian. Waktu pun berlalu. Seperti biasa, karena jam kerjaku yang padat, aku harus pulang larut malam. Awalnya, aku berniat untuk pulang ke rumah orang tuaku karena takut dengan cerita-cerita temanku. Tetapi, hari sudah larut malam, dan aku sudah sangat lelah untuk pergi ke rumah orang tuaku. Akhirnya, terpaksa aku pun pulang ke rumah kontrakanku seperti biasa. Walau takut, tapi kupaksakan. Aku langsung bergegas ke kamar untuk tidur. Ketika aku berusaha tidur, tiba-tiba aku mendengar suara gaduh dari arah dapur. Sebenarnya, aku takut untuk memeriksanya. Tapi, aku takut juga jika ada maling atau orang asing yang masuk ke dalam rumah kontrakanku. Aku pun mencoba membuka pintu kamarku dan berteriak, "Siapa itu?" Lalu terdengar suara seorang wanita yang tertawa. Astaga! Aku mengurungkan niatku untuk terus berjalan ke dapur karena takut. Karena aku tahu itu bukan manusia. Aku pun kembali ke kamar dan menutup pintu. Terdengar dari luar pintu kamarku, "Astaga!" Kini ku dengar seperti barang-barang di rumahku ini digeser-geser. Sampai suara itu tidak terdengar lagi.
Aku mengatur nafasku. Dan siapa itu? Ada yang mengetuk pintu kamarku. Lalu perlahan gagang pintu itu ditarik dan pintu pun terbuka. Dan tidak ada siapa-siapa. Dari pintu itu, kulihat kursi, meja, dan lemari sudah berada tidak beraturan. Karena sudah merasa tidak kondusif, aku pun perlahan bangkit dan mengambil barang-barangku. Karena aku berniat untuk pergi dari rumah itu. Aku berjalan ke pintu depan sambil melihat kiri, kanan, sampai ketika aku melewati dapur. Aku terkejut dan ketika aku melihat ke dalam dapur, aku melihat sesosok wanita yang kutemui dalam mimpiku waktu itu. Tubuhku mendadak kaku, tidak bisa digerakkan. Wanita itu menangis sambil menyayat-nyayat tangannya. Ia menatap dengan tatapan yang tajam padaku. Bibirnya seperti berucap, namun tak bersuara. Seperti berkata, tolong. Lalu wanita itu pun terlihat terbaring. Dan aku pun tak ingat apa-apa lagi. Paginya aku terbangun. Aku terbangun masih di dekat dapur. Aku sudah tidak kuat lagi berada di rumah kontrakan ini. Saat itu juga aku langsung menelpon pemilik rumah kontrakan untuk segera pindah dari kontrakan ini. Aku pun mulai menceritakan kepada pemilik rumah ini bahwa aku sering diteror oleh sosok perempuan di rumah ini. Ketika aku menceritakannya, pemilik rumah ini pun nampak terkejut mendengar ucapanku. Akhirnya, aku pindah dari rumah kontrakan ini. Dan aku tidak mau berurusan lagi dengan rumah itu. Ketika berada di kafe tempatku bekerja, aku menceritakan pada teman-temanku tentang pengalaman seramku dan tentang kepindahanku dari rumah kontrakan itu. Lalu salah satu temanku ada yang bilang kalau rumah kontrakan itu dulu pernah dihuni oleh sebuah keluarga. Tapi ada satu orang anak perempuan di keluarga itu yang meninggal bunuh diri karena ditinggal oleh tunangannya. Kabarnya arwah perempuan itu sering mengganggu orang-orang yang tinggal di rumah kontrakan itu. Dan ini memang terjadi padaku.